Ya, untuk perkuliahan kita hari ini merupakan pertemuan ketiga di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan tugas yang telah saya berikan, khususnya tugas tentang bagaimana mencari ide untuk penelitian skripsi dari teman-teman semua ya, gitu. Pertama, jurnal dari yang diteliti oleh si Haloho ya. Jadi kalau teman-teman membaca jurnal, ini adalah judul jurnalnya ya. Sebentar. Ini adalah judul jurnal. Oke. Jadi melihat jurnal itu seperti ini. Ini adalah judul jurnal. Kemudian untuk melihat tahun jurnalnya itu biasanya ada di bagian atas, ada biasanya juga di bagian bawah. Ya. Ini ada tahun, maka ini adalah tahun penerbitan jurnalnya. Oke, itu dulu yang dasar-dasarnya saya ajarkan ya. Kemudian ini tahun, ini judul, dan penulisnya adalah ini. Oke, penulisnya berapa orang ini? Penulisnya satu orang ya. Jadi penulisnya adalah Estro Daryatno Sihaloho. Oke. Nah, biasanya kalau kita melakukan pengutipan di dalam naskah skripsi, itu yang dicantumkan namanya atau yang disebut namanya adalah selalu menggunakan nama terakhir. Ini. Ya. Ini. Jadi kalau misalnya kita kutip jurnalnya ini ya untuk menjadi rujukan di dalam skripsi kita, misalnya menurut si Haloho, jadi bukan kita bilang menurut Estro Daryatno Sihaloho, bukan. Tetapi teman-teman cukup menulis saja. Menurut si Haloho 2020, kita tulisnya 2020, bahwa penerimaan pajak, nah misalnya penerimaan pajak, kita lihat ya, bahwa pajak penghasilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi begitu cara mengutipnya. Kalau misalnya kita mengutip seseorang di jurnal, itu jangan enggak usah lah tulis semua namanya. Selalu menggunakan nama terakhir. Contoh misalnya Bukra Samsul Alam. Menurut Alam misalnya 2020, jadi bukan Bukra, tapi nama terakhir. Ya, begitu juga Erlina, nama terakhir semua. Saya Muhammad Fahmi, ya. Kemudian misalnya Siprianus Galis. Oke, kalau yang satu nama, misalnya Juliati ya Juliati. Kalau dua suku kata, misalnya Adelia Safitri, maka tulisnya menurut Safitri, gitu. Ya, kalau misalnya 3 nama, pokoknya semua nama terakhir itu yang digunakan. Oke, ini sudah muncul ya. Oke, sudah ya? Pak. Iya, Pak. Saya coba dulu crop dulu. Iya, Pak. Kurang untuk kira ambil 11. Berapa berapa? Sampai kan sini. Ya. Makan kasih. Nah, ini paling gampang kalau kalian mau buat kerangka konsepnya. Pengaruh pajak tangguhan, tinggal diketik saja ini. Pajak, klik dulu. Pajak tangguhan dan perencanaan pajak. Ya, kalau kata dan berarti teman sesamanya. Ya, sebentar saya jelaskan macam-macam variabel. Kita langsung saja praktiknya. Sebentar kita jelaskan teori supaya semakin paham. Pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan. Ya, sebelum kata terhadap biasanya itu adalah variabel X. Apa itu variabel X? Atau variabel X itu sebenarnya simbol. Namun sebelum kata terhadap itu adalah variabel bebas namanya. Ya, makanya biasa variabel bebas itu disimbolkan dengan X.
Nah, ini kita tulis X1 karena sebagai variabel bebas pertama, dan ini adalah X2 sebagai variabel bebas kedua. Terhadap perencanaan pajak. Berarti kalau ada kata terhadap, maka ini harus dituju panah ke dia. Setiap setelah kata terhadap, maka harus ada panah menuju ke dia. Jadi maknanya gini, pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan. Beginilah kerangka konsepnya dia. Ya. Untuk kita konfirmasi dari judul, maka gampang. Kita cek dulu tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pajak tangguhan serta perencanaan pajak pada kinerja perusahaan. Nah, ini kurang lebih mereka nggak tambah-tambah embel-embel yang kayak yang tadi. Ya. Untuk kita pastikan lagi, kita coba cari jurnalnya ini. Bentar, saya coba cari. Franciscus Felix Bahtiar. Oke, saya cari ya. Oke. Sebentar. Oke. Nah. Baik, teman-teman, kita akan coba cari jurnalnya. Saya pastikan supaya kita nggak menerka-nerka. Kita baca full paper. Tulisnya pengaruh pajak, tangguhan, dan perencanaan pajak. Ini ambil di Sinta atau di mana ini, Erlina? Sinta, Pak. Oke, baik, kinerja perusahaan. Ya. Biasanya kalau diambil di Sinta itu ada. Ini ya, sama ya. Pengaruh pajak tangguhan. Oke, saya download. Oke. Sekarang kita dan lagi pengaruh pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap ini. Ya, jadi silakan diperhatikan ya. Jadi ini mata kuliah yang apa sih sebenarnya? Yang metodologi penelitian itu adalah mata kuliah yang paling penting sih sebenarnya ya buat teman-teman semua. Jadi silahkan memang yang benar-benar mau serius mau selesaikan sekolahnya, benar-benar mau serius selesaikan studinya, silahkan diperhatikan baik-baik. Kalau yang mau santai-santai juga mau cek juga silahkan. Ya, saya tidak terlalu mewajibkan teman-teman mau apa ya terlalu fokus. Ya. Oke. Jadi ini adalah jurnal yang di-download oleh Erlina tadi. Ya. Pengaruh pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan. Nah, untuk paling gampang sekali untuk kita menggambar kerangka konsep biasanya tercermin dari judul. Kalau dari cerminan judul, seperti tadi yang saya gambarkan, ya, seperti yang tadi saya gambarkan, modelnya di sini adalah modelnya seperti itu tadi, ya, yang seperti yang saya gambarkan tadi. Seperti ini. Di sini pajak tangguhan, ini perencanaan pajak terhadap apa tadi kinerja perusahaan. Ini ya, sini kinerja perusahaan. KP. Oke, seperti itu kira-kira kalau tercermin dari judul. Kita akan coba pastikan apakah seperti itu realitanya. Teman-teman scroll saja ke bawah. Di jurnal itu bagian pertama identik dengan pendahuluan, ya, identik dengan pendahuluan. Di dalam skripsi pendahuluan itu sama dengan latar belakang masalah. Oke, kurang lebih itulah latar belakang masalah. Ya. Kemudian setelah itu kerangka teori, ya, kerangka teori dan hipotesis. Nah, inilah teori-teori yang mereka rujuk. Kalian nanti boleh banyak ambil di sini. Nah, ini kan kerangka konsepnya sama atau tidak? Sama, Pak. Nah, ini yang saya maksud. Biasanya di dalam jurnal itu dia lampirkan seperti ini. Kalau dia lampirkan seperti ini, itu enak. Nah, makanya sekarang kalau teman-teman sudah dapat seperti ini,
Ya, anggaplah kita merujuk satu jurnal saja. Ide gampangnya itu kita merujuk satu saja jurnal dulu. Saya ambil rujukan jurnal ini, ya. Saya ambil rujukan jurnal ini ya. Pajak tangguhan, perencanaan pajak, kinerja perusahaan. Oke. Nah, nah, kalau misalnya tidak ada gambar kerangka konsep, teman-teman lihat hipotesis. Hipotesis itu biasa ada kata hipotesis. Kalau mau gampang tinggal cari saja. Ini kan PDF ya. Cari Ctrl Find, Ctrl F ya. Ctrl F. Teman-teman tekan Ctrl F. Kemudian ketik hipotesis. Enter saja. Nah, pasti diarahkan ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Maka saya gambarlah tadi mana ya? Maka saya gambarlah satu pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja. Saya gambarlah seperti ini. Pajak tangguhan berpengaruh, saya tarik lagi garis. Setiap kata berpengaruh terhadap, maka terhadap apa? Kinerja perusahaan. Jadi anggaplah ini belum ada ya. Anggaplah ini belum ada. Anggap ini belum ada. Baru hipotesis 1. Nah, selanjutnya saya baca lagi hipotesis 2. Perencanaan pajak berpengaruh. Oh, berarti ada 2 X-nya nih. Saya gambarlah 1, X1, gambar lagi 1 kotak, X2. Terhadap kinerja perusahaan. Oh, sama juga. Berarti modelnya seperti ini jadinya. Oke. Maka ini biasanya disimbol dengan hipotesis 1. Ini disebut dengan hipotesis 2. Oke, itu adalah tips untuk melihat atau menggambar kerangka konsep. Kenapa saya ajar menggambar kerangka konsep? Karena menggambar itu secara visual menurut saya jauh lebih mudah kita pahami dibandingkan dengan membaca. Ya, dibandingkan dengan membaca. Sebenarnya ada teknik yang lain yaitu teknik mapping. Teknik mapping itu saya mapping ini teknik pertama ya. Saya perlihatkan itu teknik pertama yang saya ajarkan. Teknik yang kedua, kalian bisa mapping. Mapping itu seperti belum saya share videonya ya. Saya belum buat sepertinya. Bentar, saya coba lihat. Teknik kedua adalah kurang lebih sama. Teknik kedua yang kalian bisa lakukan untuk menemukan ide, kan ide ini yang paling pertama dulu ini nih. Apa kira-kira variabel yang saya mau teliti? Nah, teknik kedua adalah dengan menggunakan mapping penelitian terdahulu. Mapping itu bentar, saya coba cari dulu. Oke, ini sudah ada. Nah. Oke. Oke, saya share lagi. Nah, ini kelihatan ya yang Word. Yang file Word yang kelihatan kan sekarang? Pak. Ya, oke, thank you. Ya, saya pastikan jangan sampai lagi lain yang muncul. Nah, ini terserah mau buatnya mau buatnya kayak sekumpulan gambar-gambar atau mau buatnya tabel-tabel seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakan ini? Saya hapus dulu ini ya. Saya hapus dulu ini. Ini. Dia saya hapus. Oke, anggaplah saya merujuk tadi jurnalnya siapa tadi itu ya, yang pajak tangguhan ya. Anggaplah saya merujuk ke situ. Pengaruh pajak tangguhan. Nah, saya ambil judulnya ini. Jadi yang pertama adalah penulis. Kita isi dulu penulis dan tahun. Penulisnya siapa? Jadi penulisnya tadi Fransiskus. Bentar, saya coba share lagi ya. Nah, penulisnya adalah ini ya, penulisnya ini ya. Ada 2 orang ya. Ada 2 orang penulisnya, Fransiskus Felix dan Vini
Bakti Stefani Hidayat. Oke. Maka yang selalu ditulis, ingat, yang ditulis adalah Baktiar. nama berarti ditulisnya kalau 2 orang, tulisnya itu adalah Baktiar dan Hidayat. Oke, kalau 3 orang, misalnya Muhammad Fahmi, ada nama saya Muhammad Fahmi, maka yang ditulis adalah cuma Baktiar dan kawan-kawan. Oke ya, jadi 1 orang Baktiar saja, 2 orang maka ditulis dua-duanya. Kalau 3 orang dan kawan-kawan. Oke, ini basic banget ini. Oke. Oke. Kemudian saya kembali tadi ke sini, ke Word. Ya, Word-nya nggak tampil sekarang ya? Tidak, Pak. Ya, Tidak, Pak. Saya lagi Word-nya. Baik, tadi saya sudah perlihatkan bahwa yang ini sekarang Word tampil kan? Ya. Tampil nih, Pak. Sekarang adalah Baktiar, siapa tadi? Iya, Baktiar Pak. dan Hidayat 2000. Nah, ini penulis dan tahun. Maka Baktiar dan Hidayat 2020 kalau saya nggak salah ya. Kita lihat dulu, saya pastikan. Oh, 2020 betul. Apa variabel bebasnya? Nah, oke. Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Sederhananya nih cluenya, ketika tidak ada variabel yang menuju ke dia, maka itu adalah variabel bebas. Oke, saya pindahkan kerangka konsepnya ke sini. Makanya itulah pentingnya kerangka konsep. Kalau ini sudah di kepala ini, insya Allah ini sudah gampang ini. Oke. Ntar saya gambar dulu. Sekarang Word-nya kelihatan kan? Oke. Oke, Pak. Ya, ini adalah kerangka konsepnya Baktiar. Nah, mana variabel yang tidak ada panah menuju ke dia? Atau variabel yang mempengaruhi? Mana variabel yang tidak ada menuju dia? Variabel bebas itu ciri khasnya tidak ada panah, ini panah ini tidak ada arah panah yang menuju ke dia, dan namun dia hanya mengeluarkan 1 panah. Apa variabel bebasnya? Pajak tangguhan dan perencanaan pajak. Oke, pajak tangguhan Dan perencanaan pajak. Oke, itu adalah variabel bebas. Jadi variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya dan dia tidak terikat oleh variabel lainnya. Oke. Sederhananya tidak ada panah yang menuju ke variabel tersebut. Tidak ada arah panah menuju ke dia. Itu adalah variabel bebas. Dia berdiri sendiri. Oke? Tuh. Nah, sekarang variabel intervening adalah, ini kolom berikutnya. Variabel intervening adalah variabel yang ketika ada panah menuju ke dia. Oke, sebentar. Nah, ada panah menuju ke dia. Dia juga mengeluarkan panah. Bentar, kayaknya. Saya menulis lagi. Jadi variabel intervening adalah ketika ada panah menuju ke dia dan dia mengeluarkan panah. Itu adalah variabel intervening. Maka ini akan menjadi variabel intervening. Contoh ya, contoh. Ini variabel pajak tangguhan. Kemudian ini adalah variabel, anggaplah variabel M ya. Kemudian ini adalah variabel Y. Ini variabel apa tadi? Label bebas, Pak. Oke, Bebas. Oke. Kalau ini adalah variabel Bebas. ini adalah variabel
Intervening indikator. Maka inilah yang termasuk variabel intervening. Ada panah yang menuju ke dia dan dia mengeluarkan panah. Panah. Ya, pikiran konsep ini ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Berarti ini dikosongkan. Nggak usah diisi kalau nggak ada. Nah, itu cara mapping ya. Kemudian yang ketiga, variabel terikat. Variabel terikat itu disebut dengan variabel independen. Ya. Sorry, variabel terikat disebut dengan variabel dependen. Ini disebut dengan independen ya. Itu istilah-istilah statistiknya. Variabel terikat adalah variabel yang ada cuma satu variabel yang ada panah menuju ke dia, tetapi dia tidak mengeluarkan panah sama sekali. Artinya variabel ini namanya variabel terikat ya. Nah, begini. Oke, ini terikat. Seperti itu ya, seperti ini terikat. Dan dia tidak mengeluarkan ini, tidak ada. Maka yang mana sini variabel terikat? Kinerja perusahaan. Perusahaan. Kinerja perusahaan, Pak. Kinerja perusahaan. Seperti itu caranya. Ini yang dimaksud dengan mapping variabel ya. Nah, ada disebut dengan indikator. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut soal ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa temuan penelitiannya? Temuan penelitiannya tinggal dibaca di abstrak. Hasil empirik biasanya disebut begitu, atau hasil penelitian. Apa hasil penelitiannya? Nah, tinggal kita copy. Misalnya hasil penelitiannya adalah seperti ini, kita copy. Ya. Jadi penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial maupun simultan antara pajak, tanggungan, serta perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan. Artinya apa? Pajak dan perencanaan ini tidak signifikan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Ini menarik. Ini adalah yang dimaksud dengan gap research, ya, perbedaan hasil penelitian. Seperti itu. Nah, sampai di sini, kalau teman-teman sudah punya basic awal seperti ini, ya. Sekarang adalah silahkan kalau misalnya mau menggunakan ini, kalau teman-teman mau menggunakan ini, oke, sebentar ya. Vina, ada baju kah? Mbak Berlin, Herman, Adel. ABBD. Woi, mana Papua Didi? Mboy Momo sama Dani. Apa? Mboy Momo. Matindo nih. Pak Didi. Yang sudah dicampur Bilang kok, apora di kaki aku. Apa? Bilang kok, apora di kaki aku. Apora di kaki aku. Pengabar apa? Kepalanya dulu ya. Oh, ngalami sendiri di patolo-toloi. Jumpa api. Didi, baca mi Didi. Ya, sorry. Tadi ada teleponnya Pak Kaprodi. Ya, jadi saya lanjut.
sampai di mana tadi? Saya lupa. Sampai Pak, bisa yang tabel, bisa yang tanda Oh ya, panah. oke. Nah, ini kalau sudah dapat seperti ini, nah terserah yang mana yang kalian suka. Iya, mau buatnya, kalau saya sih biasanya ini kan sudah di kepala saya ini. Ini sudah di kepala saya. Jadi saya biasanya menggunakan ini hanya ketika saya mau menulis latar belakang. Ya, mau menulis pendahuluan, ya, setiap kepalanya pendahuluan itu saya selalu tampilkan ini supaya menjadi roadmap saya untuk menulis, ya, untuk menulis latar belakang masalah, ya, untuk mencari untuk mengidentifikasi permasalahan, ya. Nah, jadi contoh, misalnya kalian sudah dapat, carilah sebenarnya jurnal yang minimal menggunakan 2-3 variabel untuk kalian replikasi. Ya, bukan plagiasi ya, beda. Untuk kalian replikasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Contoh, kita sudah dapat ini, pajak tanggungan, perencanaan pajak, kinerja perusahaan. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian boleh mencari jurnal yang membahas tentang pajak tanggungan terhadap kinerja perusahaan. Kalau misalnya menggunakan ini, ya tinggal cari jurnalnya. Pengaruh pajak tanggungan terhadap kinerja perusahaan. Saya misalnya contoh saya share. Oke. Misalnya contoh saya share seperti ini. Saya kan sudah dapat roadmap rencana riset saya. Maka sekarang saya fokuslah mencari jurnal tentang pengaruh pajak tanggungan, tapi selalu teman-teman tulis titik. Tujuannya titik, jangan sampai ada variabel lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan selain pajak. Nah, oke ya. Biasakan selalu mengetik titik. Karena baru satu jurnal yang teman-teman dapat. Oke, baru satu jurnal. Kita enter. Oke, sepertinya tidak ada. Jadi kita hapus tanggungan, pengaruh pajak. Banyak. Oke, jadi banyak. Yang pertama, coba dilihat ini. Ada penelitiannya Harmana 2014. Pengaruh pajak tanggungan dan text to book ratio. Lihat ini ya? Ya, Pak. Nah, ini coba fokus di sini. Oke, saya copy. Masukkan ke sini. Ini. Oke, berarti teman-teman ini adalah penelitian orang pertama. Oke, ini adalah penelitian satu, jurnalnya orang yang pertama. Ini adalah penelitiannya orang yang berbeda. Nah, kelihatan, Pak. Oke, sorry. Kelihatan, Pak. Mas, ini sih soalnya pindah-pindah. Inilah susahnya. Oke, saya new share. Udah muncul yang Word ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Sekarang kelihatan. Nah, ini kan sudah di kepalanya semua. Mudah-mudahan sudah di kepalanya semua. Ini adalah penelitiannya, ini penelitian pertama. Jurnal yang tadi kan, yang kita analisa, jurnalnya Bakhtiar, ini. Iya, Pak. Nah, Pak. ini adalah penelitian kedua yang saya cari tadi. Penelitiannya siapa? Ini, lain orangnya toh? Harmana dan Suwardana. Coba teman-teman identifikasi. Kira-kira modelnya sama dengan ini tidak? Modelnya. Satu, pengaruh pajak tanggungan. Sama kan? Pajak tanggungan. Terus, apa dia? Text to book. Text to book ratio. Nah, sini bedanya. Text to book ratio. Terhadap, sama juga kan? Kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan. Nah, dari dua jurnal ini, kalian bisa membuat penelitian baru untuk skripsinya dengan ambil judul pengaruh perencanaan pajak dan text to book ratio terhadap kinerja perusahaan. Oke, paham maksud saya ya? Jadi kalian udah langsung. Jadi misalnya kan peneliti satu kan meneliti gini, pajak tanggungan. Makanya fungsinya mapping seperti itu. Tanggungan terhadap kinerja
Perusahaan itu orang. Perusahaan. Tuh. Ini kan peneliti kedua sama tangguhan juga terhadap text to book Text to book Rasio. ratio. Anda mau masuk di mana penelitiannya? Maka saya masuklah ke sorry, kita tulis dulu lagi. Masih ada ya? Perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan. Penelitian 1. Nah, terus bukan TBR ya, terhadap kinerja perusahaan ini juga. Kinerja perusahaan. Ini peneliti kedua. Oke. Kemudian yang kedua dia text to book ratio terhadap kinerja perusahaan. Maka dari dua ini silahkan teman-teman mau masuk di mana. Jadi paling idealnya kalian tinggal masuknya di sini. Tidak Ya. kelihatan juga. Oke, sebentar. Ya. Oke, saya gambar dulu supaya enak. Saya lebih senangnya kalau ini. Oke, ini tadi ini adalah penelitiannya siapa tadi? Baktiar dan Hidayat. ya, Baktiar dan Hidayat. Oke, ingat. Oke. Tuh. Ini adalah penelitian 1. Baktiar dan Hidayat. Oke. Sekarang ini kita bikin kerangka konsepnya. Kerangka konsepnya itu adalah oke. Kerangka konsepnya adalah seperti ini kan. Pengaruh pajak tangguhan dan apa dia? Text to book ratio. Oke. Text to book ratio terhadap kinerja Perusahaan. Oke, sekarang kita bikin dia warnanya berbeda supaya mudah teman-teman identifikasi. Nah, saya kasih warna yang agak bagus. Oke, ini ya. Oke. Nah, oke. Ini adalah penelitiannya yang ini kan. Oke. Sekarang kalian tinggal memilih, kan ini sama, ini ke sini kan sama. Pajak tangguhan. Kalau saya mau ambil variabel pajak tangguhan dan textbook rasio, maka penelitian saya sama dengan Harmana. Mana kira-kira bagaimana kira-kira modelnya supaya beda dengan penelitiannya Baktiar dan Harmana? Kira-kira bagaimana? Pengaruh apa kira-kira? Nah, ini penelitian saya. Nah, okay. Intinya sama, intinya kinerja perusahaan. Kira-kira kalian mau nulis apa di sini? Pengaruh apa? Pajak. Apa? Perencanaan pajak. Oke, perencanaan pajak sebagai X1 dan X2-nya apa? Apa? Text to book ratio. Maka ini adalah judul kalian. Sudah dapat kan? Maka sudah jadi variabel saya. Maka variabel saya adalah pengaruh judul saya, judul sederhananya pengaruh perencanaan pajak dan text to book rasio terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan apa? Cara bikin perusahaannya untuk menguji teori. Jadi perusahaan itu adalah tempat untuk menguji teori. Jadi pembuktian teori. Oke, sampai di sini sudah dapat ide kan untuk membuat variabel. Nah, ini adalah penelitian. Sudah. Saya. Jauh lah, Oke. Pak.
Sampai di sini bagaimana? Bingung? Atau sudah mulai paham? Mulai paham, Pak. Oke, ya. Kalau teman-teman baca bukunya Sugiono, maka ini dikenal dengan pohon penelitian. Gampangnya itu seperti ini kalau dia gambarkan Sugiono. Kalau teman-teman sudah mencari jurnal, boleh di mapping, boleh bikin pohon apa namanya ya, pohon penelitian. Pohon penelitian itu masuk seperti ini, maka ini masuk ke sini juga. Ya, ini nggak perlu karena ini sama-sama ini. Oke, nah, seperti ini kira-kira. Ini adalah hasil penelitian dari 2 orang. Oke, nah sekarang kalau mau ditambahkan lagi tinggal cari lagi. Sebentar. Nah, ternyata saya share screen lagi. Saya munculkan di Google Scholar. Oke. Coba dilihat yang saya bulat ini. Yang mana nih? Nggak bisa. Oke, teman-teman coba lihat ini. Ini. Oke, lihat yang saya gambar. Ya, lihat terhadap kinerja perusahaan. Oke, terhadap kinerja perusahaan. Sekarang supaya gampang, saya masukkan ini di PowerPoint tadi. Oke. Nah, ini adalah penelitiannya orang lagi nih. Sekarang kalau sudah seperti ini kan dari dua penelitian ini, teman-teman ya. Nah, sekarang saya tambah lagi. Apa lagi? Tapi warnanya lain karena ini adalah jurnal ketiga. Ini adalah jurnal ketiga, maka saya ganti dengan warna biru. Oke. Warna biru. Apa-apa itu yang mempengaruhi kinerja perusahaan ini? Apa-apa yang mempengaruhi kinerja perusahaan? Pengaruh titik-titik pengaruh Kualitas corporate governance, kualitas audit dan earning. Apa? Kualitas corporate governance. Apalagi? Kualitas audit. Kualitas audit. Nah, apalagi? Earning management. Earning management. Nah, earning manajemen. Oke, sekarang sudah ada berapa nih variabel X-nya? Variabel bebasnya? 6, Pak. 6. Nah, sekarang kira-kira kalau sudah seperti ini, nah ini kan seperti ini maksud saya. Ini adalah pohon penelitian. Oke. Kalian kan mau saya nih bikin garis. Ini nih maunya saya mau di sini ke garisnya, mau di sini kayak terserah ya. Ya, dari sini maka ini kelihatan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi bukan cuma pajak, perencanaan, textbook rasio, tapi ternyata juga dipengaruhi kualitas governance, kualitas audit, dan earning management. Nah, sekarang tadi kalian mau buka yang bikin judulnya adalah mau bikin rencana. Tadi kan dari 2 jurnal ya. Tadi kan cuma ini. Ini kan cuma ini. Sehingga saya memutuskan untuk meneliti yang ini. Oke? Supaya beda. Si A meneliti ini, si B meneliti ini. Maka saya masuk di tengah-tengah. Oke? Saya masuk di tengah-tengah. Nah, sekarang kalau seperti ini semakin banyak ide saya. Saya misalnya ambil X1 adalah
saya ambil pajak tangguhan satu. Saya ambil lagi perencanaan pajak atau textbook ratio dan misalnya kualitas audit. Nah, maka judul saya bisa menjadi pengaruh pajak tangguhan, textbook ratio, dan kualitas audit terhadap kinerja Perusahaan. Jadi nih, tak skripsi tak. Oke, kalau mau kurang-kurangi variabelnya, ya sudah, tidak usah ambil textbook ratio. Ambil saja pajak tangguhan. Kenapa pajak tangguhan perlu diambil? Karena pajak tangguhan diteliti oleh Bahtiar, diteliti juga oleh peneliti kedua. Oke, ini kan ada sama tadi, banyak yang teliti. Maka pengaruh pajak tangguhan dan kualitas audit terhadap kinerja. Oke, satu sudah dapat ide untuk membuat judul penelitian. Ya, sampai di sini bagaimana? Apakah masih bingung? Oke, itulah tujuan saya untuk meminta kalian untuk mencari jurnal-jurnal penelitian. Oke. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan Dewan. Oke, bagaimana? Erlina sudah paham? Oke, kamu bisa silakan tadi explore. Tadi itu banyak variabel, ya. Ada banyak variabel, silahkan kamu mau pilih yang mana, terserah. Teman-teman kelompoknya terserah. Vicky, gimana Vicky? Aman? Aman, Pak. Ya, tapi Herman. Ya, kenapa Vicky? Aman sih, Pak, tapi saya tadi masih bingung. Ternyata harus berkaitan dari jurnal pertama sampai ke jurnal kelima itu harus berkaitan ya, Pak ya? Iya, betul. Supaya makanya saya bilang cari dulu satu jurnal sebagai pijakan kita, sebagai rencana replikasi riset untuk kita kembangkan. Oke, cari dulu satu jurnal. Oh, itu nanti yang buat, iya Pak. Jadi itu nanti yang buat untuk apa namanya itu? Aduh, apalagi itu? Jadi kan apa? Diagram maksudnya. Jadi dari jurnal pertama, diagramnya kan ada, misalnya ada 3 Pak. Diagram garis apa? Kotak-kotaknya itu ada 3. Ya, X1, X2 sampai itu ada 3. Terus ke jurnal kedua itu berarti bertambah dong diagramnya. Iya, bertambah kalau hanya diagram variabelnya berbeda. Oke, kayak tadi jurnal kedua kan variabel satunya kan sama, maka tidak bertambah. Ya. Tapi variabel X2-nya beda, yaitu textbook ratio. Maka ditambahlah 1. Ternyata textbook ratio juga mempengaruhi kinerja, maka tidak perlu ditambah kinerja. Oke? Pak, misalnya dia pakai ada Y1, Y2. Oke, bagus. Ya, jadi bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Contoh ya, saya kasih lihat lagi. Nah, contoh misalnya, saya share screen lagi ya. Ini saya share screen. Nah, bagaimana kalau misalnya pajak tangguhan, contoh ya, pengaruh kualitas audit terhadap, saya tidak tahu apa yang mempengaruhi kualitas audit, saya tulis saja titik-titik. Oke. Manajemen laba. Oke, sebentar ya. Oke, Pak. Masa binasi, Kak? Ya, baik, saya lanjut. Contoh misalnya, ini judul. Saya ambil saja yang paling simpel supaya teman-teman bisa melihatnya. Kenapa saya tulisnya audit? Ya, dilihat yang di PowerPoint. Sekarang coba dilihat di PowerPoint. Oke, ini kan variabel X. Ya, variabel X. Sekarang saya mau cari nih, kira-kira kualitas audit ini, ya, kualitas audit ini
itu apakah kira-kira bentar. Ya. Apakah kualitas audit ini dia tidak hanya apakah dia juga punya atau dia juga mempengaruhi selain kinerja perusahaan, apakah dia ada pengaruhnya terhadap yang lain? Ini bisa dicari. Earning management juga begitu, kualitas good governance juga gitu, itu bisa kita cari. Nah, pajak tangguhan juga begitu. Itu bisa semua kita cari. Nah, caranya itu tadi. Caranya saya ambil contoh kualitas audit ya. Saya tulislah kualitas audit di Scholar. Saya tulisnya pengaruh kualitas audit terhadap titik-titik. Muncullah ini. Saya filter 2016 supaya yang terbaru. Oke. Pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan. Ada. Pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Oke. Banyak nih. Nah, kita coba cari yang agak-agak bagus. Ini saja ya. Oke, ini saja. Dari judul saja saya sudah bisa buat kerangka konsep. Mudah-mudahan seperti itu. Pastinya baca di dalam artikelnya ya. Tapi dari judul ini kita sudah bisa menggambarkan kerangka konsepnya. Contoh. Saya bikin lagi, saya pindahkan ke sini. Ya. Seperti ini adalah penelitiannya Budi. Oke, penelitiannya Budi. Pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Oke, ternyata tidak hanya ini kan seperti ini ya. Nah, ternyata kualitas audit tidak hanya mempengaruhi kinerja perusahaan, tetapi juga mempengaruhi manajemen laba. Maka kita bikinlah garis satu begini. Seperti ini. Oke. Ini bisa menjadi info. Ini Y1. Ini adalah Y2. Oke. Seperti itu. Nah, terhadap manajemen laba melalui aktivitas real. Wah, kalau ada kata melalui itu, ini berarti sudah ada variabel intervening di dalamnya. Melalui itu berarti dia lewat situ dulu, baru ke manajemen laba. Berarti seperti ini model kerangka konsepnya. Oke. Kita bikin aktivitas real sebagai Y2. Berarti ini kita ganti jadi Y3. Nah, oke. Tapi ini sebenarnya belum bisa kita kasih simbol-simbol seperti ini karena kita belum tahu apakah ini bisa mempengaruhi ini. Nanti kita cek. Ini namanya pohon penelitian ya. Ini namanya pohon penelitian. Saya ganti lagi warnanya supaya beda-beda semua penelitiannya orang. Ini lain lagi. Sakit mata. Oke. Nah, oke. Ini aktivitas real, ini adalah manajemen laba. Oke, seperti inilah dia kerangka konsepnya si orang ya. Seperti ini dia penelitian yang di atas ini ya, penelitian yang ini kerangka konsepnya seperti ini ya, kualitas audit, aktivitas real, manajemen laba ya, manajemen laba. Nah, inilah yang dimaksud dengan Y1, ini Y2. Inilah yang dimaksud dengan variabel intervening. Oke? Variabel intervening itu ketika ada panah menuju ke dia, dan dia mengeluarkan panah. Itu yang dimaksud dengan variabel intervening. Mediasi, melalui. Ya, biasa istilahnya kata melalui. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, berarti kalau misalnya kita dapat pengaruh kualitas audit,
itu melalui itu berarti yang jadi dari yang jadi melalui itu berarti Y1-nya ya Pak ya? Betul. Nah, itu biasanya orang simbolkan Y1. Ini kan cuma simbol. Ya, simbol. Biasa orang simbolnya dengan M, mediasi. Biasa simbolnya dengan Z, supaya berbeda. Ini simbol. Ya. Simbol untuk variabel intervening. Oke, jadi kalau ada kata melalui, berarti itu identik dengan ada variabel intervening di dalamnya. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang apakah kinerja perusahaan dan aktif manajemen laba ini ada pengaruh supaya jadi ini pohon? Nah, kita coba lihat dulu. Kita tulis saja di sini asal mana kinerja perusahaan terhadap manajemen laba. Apakah ada? Ada ternyata. Ya, Prasojo 2018. Pengaruh kinerja perusahaan. Tidak kelihatan, Pak. Sorry. Nah ini, ya ternyata ada ini pengaruh kinerja perusahaan terhadap manajemen laba. Berarti kinerja perusahaan terhadap praktik manajemen laba ada kan? Ada. Berarti di sini saya bisa bikin lagi garis semacam pohon. Nah ini kalau sudah banyak-banyak pohonnya seperti ini, mudah-mudahan tidak makin bingung. Oke. Pengaruh kinerja perusahaan terhadap praktek manajemen laba. Berarti bikin garisnya seperti ini ya. Cocok, Mak? Gini. Oke. Ini baru mantap. Oke, sebentar saya hapus dulu. Masih kayak gitu kan. Oke, saya gambar supaya bagus-bagus kelihatan. Nah. Oke, sekarang sudah kelihatan nih. Nah, berarti di dalam sebuah penelitian, manajemen laba itu bisa menjadi intervening. Dari sini apa kira-kira variabel yang bisa kalian teliti? Yang pertama, satu, pengaruh pajak tangguhan terhadap kinerja perusahaan. Pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba melalui kinerja perusahaan. Satu, banyak toh. Pengaruh perencanaan kinerja pajak terhadap manajemen laba melalui kinerja perusahaan. Tidak sama, mindari sama judul tak. Pengaruh textbook rasio terhadap manajemen laba melalui kinerja perusahaan. Melalui semua ini toh. Nah, ini. Coba lihat. Panahnya ke sini dulu, baru ini ke sini. Oke. Nah, makanya ini adalah ide penelitian yang kalau kalian bisa insya Allah bisa buat seperti ini. Jadi kalau bingung mau bikin variabelnya apa, ya bikinnya seperti ini, cari idenya. Inilah yang selalu saya lakukan. Ya, saya bikin dulu pohonnya. Habis itu kita riset. Betul tidak kinerja perusahaan ini menjadi variabel mediasi? Kenapa saya jadikan ini sebagai variabel mediasi? Toh ada riset yang mengatakan bahwa kinerja perusahaan yang baik itu akan bisa meningkatkan manajemen laba. Ya. Berarti kalau kualitas audit bagus, saya ini bisa bikin seperti ini. Teman-teman ya, saya bisa bikin, maka saya bisa bikin, saya punya judul, kan biasanya kalau di manajemen itu kita Pak Kaprodi itu mensarankan untuk mahasiswanya membuat judul dengan menggunakan variabel-variabel intervening. Bukan untuk gaya-gayaan sih sebenarnya, cuman supaya model-model risetnya kita tuh tidak regresi terus, ya, tidak regresi terus. Oke, contoh misalnya, saya mau bikin penelitian, saya mau ambil ini, atau ini aja deh, kualitas audit, kinerja, dan ini, saya copy. Oke, saya copy. Nah.
Nah, ya inilah menjadi penelitian saya. Ya teman-teman ya, ini menjadi penelitianmu. Sudah selesai nih. Penelitiannya Erlina, penelitiannya siapapun bisa. Menjadi seperti ini nih. Ini adalah penelitian saya. Maka judulnya adalah pengaruh Maaf Pak, saya kena. Oke. Kelihatan yang di PowerPoint yang saya bikin ya? Iya, Pak. Oke ya. Lagi Pak. Ya. Nah, inilah judul saya. Saya bikin dulu supaya dikasih warna hitam. Dia warna black. Nah, oke ya. Maka ini adalah penelitian kalian. Oke, jadilah judulnya kalian bisa ditulislah judul seperti ini. Inilah judulnya. Siapa saja terserah bikin judulnya. Pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba melalui kinerja perusahaan pada bank ABC di Kota Makassar. Demi judul Pak. Gampang kok. Inilah yang kalian punya judul. Oke, dari pohon penelitian. Mana lagi Pak yang bisa saya jadikan judul? Bebas. Mau bikin lagi. Pengaruh kualitas audit. Kalau mau regresi bersederhana, pengaruh kualitas audit dan textbook rasio terhadap kinerja perusahaan. Itu bisa. Pengaruh lagi, kalau mau lagi intervening, perencanaan kerja terhadap manajemen laba melalui kinerja perusahaan. Jadi, bebas pokoknya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?